Salam Mbah Ruang. Saudara, Ketua Umum Partai Pemersatu Bangsa atau PBB, Egy Sujana mengajukan permohonan sengketa pendaftaran pemilu 2024 ke Bawaslu. Egy berharap partainya bisa jadi peserta pemilu. Pasalnya, KPU menyatakan berkas pendaftaran Partai Pemersatu Bangsa atau PBB itu tidak lengkap. Padahal, pada waktu pendaftaran, Ketua Umum Partai Pemersatu Bangsa, Egy Sujana sesumbar partainya bakal kerap meraup banyak suara dalam pemilu 2024. Menurut dia, target partainya dalam pemilu kali ini bukan hanya verifikasi atau hanya menjadi kontestan dan pemilihan. Soal target, kami berharap yang terbaik. Kami berharap setidaknya masuk ke 5 besar partai politik dengan perolehan suara terbanyak. Insya Allah, asumsinya tidak muluk-muluk karena setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada zamannya, ungkap Egy kepada wartawan di kantor KPU RI Minggu 14 Agustus 2022. Ia mengatakan hal itu bukan dalam rangka menjelekkan partai lain, melainkan sebagai fakta. Menurut dia, Partai Pemersatu Bangsa yang belum pernah mentas di kancah perpolitikan nasional dapat dianggap masih bersih. Bahkan beberapa bulan lalu beredar sebuah video yang memperlihatkan Egy Sujana tengah didoakan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Video itu berjudul Egy Sujana siap jadi Capres 2024. Video itu menampilkan sekiranya 15 orang yang tengah mendoakan aktivis Islam itu supaya menjadi pemimpin Indonesia. Tapi sayang, baru saja Egy sesumbar partainya bakal masuk 5 besar. Ternyata KPU menyatakan berkas pendaftaran Partai Pemersatu Bangsa atau PBB itu tidak lengkap. Dan Egy Sujana sekarang merengek-rengek, menangis, meminta pertolongan belas kasih dari KPU. Menggugat KPU ke Bawaslu untuk studi sekiranya dipertimbangkan PBB berhak untuk jadi peserta pemilu, ujar Egy di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Agustus 2022. Dia menyebut partainya hanya menerima formulir pengembalian dari KPU. Usai dinyatakan berkas tidak lengkap, Egy mengatakan salah satu faktor berkas partainya tidak lengkap lantaran masalah teknis dalam sistem informasi partai politik. Sebatas formulir pengembalian saja. Kemudian ada pengumuman berikutnya, kan ada 16 partai yang sedang dalam pemeriksaan. Salah satu partai itu kami. Dalam pemeriksaan itu diberi waktu sampai hari ini tanggal 23 Agustus boleh menggugat ke KPU, ucap Egy. Dia menyebut dalam sistem sipol DPW partainya telah mencapai 100% dan DPD mencapai 81%. Namun DPC partainya tidak mencapai 50%. Oleh karena itu, kekurangan sedikit ini bukan kesalahan mutlak dari kita. Ada sistem sipol. Contohnya jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Kami sudah mau mendaftar, tapi kami mundur jadi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, telah tercatat 3 partai yang mengajukan permohonan sengketa ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. 3 partai tersebut adalah Partai Berkarya, Partai Bhinneka Indonesia, dan Partai Negeri Daulat Indonesia atau Partai Pandai. Saat ini permohonan sengketa adalah Partai Berkarya, Bhinneka, sama Pandai, ujar anggota Bawaslu RI Toto Haryono saat dihubungi Kamis 8 Agustus tahun 2022. Namun, hingga saat ini 3 partai tersebut belum dapat terregistrasi. Toto mengatakan hal ini dikarenakan mereka belum memenuhi syarat terkait objek sengketa yaitu SK atau berita acara. Tadi, mereka konsultasi dan mengajukan permohonan.
tapi karena objeknya belum lengkap, jadi belum kita register. Harus melengkapi berkasnya dulu, masih konsultatif. Lalu kita beri penjelasan. Kalau sekarang masih tanda terima saja, yang dari KPU itu saja, itu kan belum ada objek sengketa. Jelasnya, hingga saat ini, ketiga partai tersebut masih belum memiliki SK atau berita acara. Oleh karena itu, pihak Bawaslu menyarankan agar mereka mengajukan pelanggaran administrasi. Perlu saudara ketahui, Ketua Umum Partai Pemersatu Bangsa, Egy Sujana, sesumbar bahwa partainya akan tembus 5 besar dalam pemilihan presiden 2024. Menurut dia, target partainya dalam pemilu kali ini bukan hanya verifikasi atau menjadi kontestan dalam pemilihan. Soal target, kami berharap yang terbaik. Kami berharap setidaknya masuk 5 besar partai politik dengan perolehan suara terbanyak. Insya Allah, asumsinya tidak muluk-muluk, karena pada zaman ada orangnya, dan setiap orang ada zamannya, ungkap Egy kepada wartawan di kantor KPU RI Minggu 14 Agustus 2022. Yang kemarin saya kira partai-partai yang lama semua sudah tahu reputasinya. Mana partai politik yang banyak koruptornya, kita semua sudah tahu. Ia mengatakan hal itu bukan dalam rangka menjelekkan partai lain, melainkan sebagai fakta. Menurut dia, Partai Pemersatu Bangsa yang belum pernah mentas di kancah perpolitikan nasional dapat dianggap masih bersih. Meskipun ada 30 partai non-parlemen yang sampai sekarang telah mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2024 ke KPU, Egy sesumbar bahwa suara publik yang muak dengan partai-partai penguasa saat ini dapat berpindah ke partainya. Allah yang berikan kekuasaan kepada siapapun yang dikehendaki, dan Allah juga yang mencabut. Itu yang membuat kita yakin, jika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang menghalangi, ungkap dia.